Oke, kita ketemu lagi teman-teman. Halo semuanya, apa kabar nih? Kita balik lagi ya di Klinik Saham di episode kali ini. Tentunya ketemu lagi bersama saya Andrian dan saya nggak sendirian. Ada Mas Mino juga yang akan nemenin siangnya teman-teman biar nggak ngantuk ya. Tentunya kita ngobrol-ngobrol seperti biasa dan pastinya akan membahas potensi-potensi saham yang akan cuan nih. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau diskusi, ngobrol, curhat, konsultasi, boleh banget ya. Nanti dikirim aja pertanyaannya via chat ya, via message, atau mau via audio pun juga boleh, mau ngobrol langsung sama kita ya. Nah, kita sapa dulu nih ya, partner saya di sini ada Mas Mino. Halo Mas Mino, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin mengawali klinik saham di siang ini kita akan sedikit recap dulu ya di sesi pertama nih. Apa kabarnya nih Mas Mino di sesi pertama di hari ini yang nampaknya terbang ya? Yes, Ya, jadi kalau kita lihat ya di sesi pertama tadi IHSG ditutup menguat lebih dari 1% ya, tepatnya di 1,15%. Dan kalau kita lihat per sektor ya, ini ada 3 sektor yang cukup dominan. Yang pertama adalah sektor bahan baku atau basic material, di mana sektor ini menguat 1,71% ya. Nah, nanti kita akan kulik dalemannya ya, maksudnya emiten apa sih yang paling dominan di sektor ini dan kira-kira sentimennya apa. Kemudian yang kedua adalah sektor keuangan. Ini menguat 0,63%, dan yang ketiga sektor infrastruktur ya, 0,36%. Nah, kalau kita kulik lebih dalam ya, sektor basic dan infrastruktur ini boleh dibilang emitennya yang menjadi penopang terbesar ya, itu boleh dibilang masih satu grup ya. Jadi misalnya untuk di basic material itu ada emiten seperti TPIA dan Aman Mineral ya. Aman Mineral agak beda ya, sorry. Aman Mineral agak beda. Yang di sektor infrastruktur adalah brand ya. Jadi yang satu grup dengan TPIA ya, kalau nggak salah. Iya, karena satu pengelola kita. Nah, dari sisi sentimen sendiri, kalau untuk TPIA kita tahu penguatan yang signifikan ini itu didorong oleh satu hal. Tapi mungkin kita akan bahas nanti ya di sesi yang lain atau mungkin sesi Q&A ya. Iya, pasti ada yang nanya nih ya, temen ya. untuk TPIA. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang untuk hari ini ternyata IHSG kita menguat cukup signifikan, padahal kalau kita lihat di Wall Street tadi malam hanya menguat tipis gitu. Oke, jadi itu sih. Iya, jadi ada faktor dua saham nih yang cukup superior siang ini ya. Ada brand TPIA yang masih lanjut nih, masih running brand di 7% penguatan, TPIA di 8% ya. Dan mungkin FYI buat teman-teman yang belum tahu, brand ini memuncaki klasemen ya, yang itu capital market terbesar ya, udah di atas BCA ya. Dan TPIA ada di nomor 3 nih, makanya nih cukup mendorong market kita di sampai detik ini masih hijau nih teman-teman semua. Oke. Bahkan kalau kita lihat ya, bobotnya itu udah jauh banget. Betul. BCA kalah jauh. Iya, TPIA juga udah lewat ya, BRI Aman juga udah lewat nih. Teman-teman, jadi TPIA udah di ya. Jadi BCA di tengah-tengah nih ya, BR brand di paling atas, di bawahnya ada TPIA ketemu tuh. Jadi ini menarik. Pemuncak klasemen adalah emiten non bank ya, karena dari dulu ya, dari zaman saya masuk di pasar modal. Zaman kapan tuh Mas? 98 saya masuk di pasar modal itu ya, biasanya banking yang menjadi emiten dengan bobot terbesar ya, dan kali ini udah kesaing ya, ada satu emiten non bank yang menjadi emiten dengan bobot terbesar ya, luar biasa. Iya, begitu teman-teman. Kembali mengingatkan nih, kalau yang mau ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya-tanya, mau konsul, boleh ya, langsung aja dikirim pertanyaannya di kolom chat ya, atau mau via audio juga boleh teman-teman ya, silakan. Saya coba cek dulu nih, udah ada question belum nih di inbox kita yang masuk.
Apakah ini pertanda market akan rebound, Dok? Tapi kan masih bulan Mei ya. Wah, ini mungkin ada kaitannya sama sell in Mei kali ini ya. Ini dari Bung Dimas bertanya nih. Gimana nih Mas Vino? Apakah ada tanda rebound nih melihat ISG yang hari ini terbang sampai 1%? Ya, tadi kalau kita lihat ya dari sektor yang menjadi penopang penguatan IHSG, memang ada satu sektor yang menarik selain yang tadi kita bicarakan ya. Kalau yang tadi awal kita bicarakan mungkin potensi upside-nya mungkin udah terbatas ya, karena naiknya sebenarnya bukan hanya hari ini, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini memang sahamnya ini terpantau terus mengalami kenaikan ya, terutama tadi TPIA, karena memang ada ekspektasi dia masuk indeks MSCI, dan ternyata di pengumuman kemarin ini sahamnya benar-benar masuk ke MSCI. Jadi ya udah sesuai ekspektasi gitu. Nah, menariknya adalah ada satu sektor, yaitu sektor keuangan, atau di dalamnya itu sektor-sektor yang isinya perbankan. Nah, untuk emiten-emiten perbankan sendiri ini kalau kita tarik dari pertengahan Maret ya, itu udah mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Jadi misalnya kayak BRI itu udah terkoreksi 27%, kemudian Mandiri 17%, BNI 25%, dan BCA 9%. Jadi rebound kali ini bisa jadi menjadi salah satu sinyal bahwa emiten-emiten di sektor tersebut itu memang udah terprice in ya katalis negatifnya. Dan tentunya kalau misalnya memang demikian atau udah terprice in, itu nanti bisa membawa indeks kita berbalik positif ya. Berbalik positif artinya ya bisa rebound lah dari kondisi sekarang gitu. Jadi peluang untuk rebound sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sektoral ini cukup terbuka ya. Walaupun masih tergantung juga dari faktor eksternal, karena ke depan ada satu sentimen yang cukup dominan, yaitu inflasi ya. Tapi nanti mungkin kita akan bahas di segmen yang lain. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, berikutnya teman-teman silakan ya kalau mau tanya-tanya, ini mumpung masih ada kita di sini nih ya. Oke, ke next question. Kebetulan nih BNI lagi nih ya yang bertanya nih ya. BNI target price-nya ada yang mau? Oh, belum ada. Silakan teman-teman kalau ada yang mau calling. Mungkin sambil nunggu ngebahas dulu kali ya nih, nanggung soalnya. BNI target price-nya ada yang bilang 6.300. Kira-kira bakal sampai nggak dalam waktu dekat nih ya. Mungkin yang terdekat hari ini atau besok ya, 2 hari ke depan akan coba memvalidasi break level 5.000-nya dulu ya. Dan terdekat, oke, udah nyambung nih. Bentar ya, nanti kita lanjut lagi BNI-nya ya. Halo, dengan siapa di mana? Tak kenal sama kata sayang, kita kenalan dulu. Siapa nih? Boleh. Siapa tebak? Gini dong, mau nanya. Kalau view dari BNGA itu gimana ya? Masih oke nggak untuk untuk diambil? Terus sama view dari BBCA itu gimana ya? Oke. Terus apa enggak kalau mau diambil dalam waktu dekat? Oke. Ya, jadi ya oke, saya mau jawab ya. Jadi Mas mau nanya, saya mau jawab jadinya ya. Oke, jadi untuk BNGA ya, BNGA dan BBCA. Untuk BNGA sendiri hari ini ada rebound juga ya. Kalau secara teknikal kita lihat ya, dan secara price ini sudah breakout ya teman-teman dari fase downtrend ya, atau dari trend line-nya, tapi belum sebelumnya validasi ya. Mungkin akan lebih terkonfirm besok, dan jika mampu untuk closing di atas level 1890 ya, itu untuk BNGA, dan dia akan menuju ke level 1930 sebelum nanti akan menghadapi gap area yang akan menjadi resist yang mungkin akan ada upaya untuk coba ditutup seperti itu ya. Tapi secara target mungkin akan ke 1930 itu tadi ya, sebelum sampai ke gap areanya sendiri. Kemudian untuk BBCA ya, BBCA ini masih agak sedikit anteng ya teman-teman semua ya. Kalau dari kita lihat dari price actionnya hari ini pun juga tidak ada penguatan yang
signifikan ya dari BCA. Secara teknikal nih masih terjaga dalam fase downtrendnya teman-teman ya, ada trendline di sana dan mungkin akan lebih menarik memang untuk lebih confirm jika break di atas level 9.700, yaitu akan lebih menarik untuk dikonfirmasi dengan target harapannya bisa ada rebound kembali ke 10.000. Sementara ditopang itu di level supportnya ada di level 9.350 9.400 ya, yang saat ini menopang harga dari BBCA ya. Tapi kalau buat teman-teman yang punya visi long term ya, BBCA cukup oke untuk dikolek ya Mas Mino ya, karena kapan lagi misalnya harganya lagi lumayan nih ya untuk diskon gitu ya secara BBCA nih teman-teman ya. Dia memang walaupun BCA hanya kalau kita bandingkan dengan big cap yang lain, dia koreksinya paling dikit sih sebenarnya. Jadi ini ya boleh dibilang mencerminkan bahwa BCA itu emang di antara saham-saham perbankan relatif paling defensif ya. Jadi menarik sih untuk kondisi saat ini, tapi ya itu tadi potensinya mungkin tidak sebesar seperti yang lain ya. Secara valuasi sendiri dari tim riset kita itu untuk BCA ya, kalau teman-teman yang mau invest itu masih direkomendasikan add, targetnya ada di 10.900 gitu. Jadi ya masih oke ya. Harga terakhir berapa sih? Sekarang di 9.500 ya, cukup oke lah upside-nya ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih gede ya perbankan big cap yang lain sih. Mungkin biasanya lebih tepatnya ya kalau opsi buat defensif ya, buat diversifikasi porto ya. Ini cukup untuk dikoleksi nih teman-teman semua. Oke, ke pertanyaan berikutnya, brand technical targetnya ke berapa ya? Brand yang hari ini juga salah satu saham yang menopang kenaikan IHSG ya teman-teman semua ya. Oke, brand sekarang live harganya di 9.900 nih ya. Tadi peaknya sih itu sempat di level 10.450 teman-teman ya. Masih ada chance ya, kalau misalnya kita lihat secara volume sih cukup ada penguatan. Kalau hari ini masih kuat di atas level 9.900 ke atas ya, dengan target berikutnya mungkin akan achieve kembali ke sekitar level 10.400 lalu ke 10.800 teman-teman ya. Dan dipantau juga level supportnya itu di sekitar level 9.200 lah ya. Itu menjadi level acuan yang pertama supportnya yang akan menopang harga brand, dan jika break akan turun ke level 8.700 teman-teman ya. Itu mungkin bisa dipantau untuk brandnya ya. So far sih kalau misalnya 9.900 kuat nih, harapan sih masih ada potensi ya sampai ke 10.400 sampai ke 10.800. Itu dari brand. Kalau dari Mas Mino ada tanggapan nih soal brand nih, muncul klasemen kita nih brand nih? Ya mungkin lebih ke arah hati-hati juga ya, karena ini kan harga sahamnya juga naiknya udah cukup signifikan ya teman-teman. Jadi sesuai kebiasaan ya di market, kalau misalnya harganya udah naik cukup tinggi ya peluang koreksi itu terbuka gitu. Jadi better kalau misalnya yang sudah memang udah cuan ya di brand, belinya udah lama ya, bisa dipertimbangkan untuk exit dulu sih sebenarnya momen-momen saat ini gitu. Tetap ingat ya, bentar lagi masuk libur panjang nih ya. Biasanya mau libur-libur nih market merah lagi karena orang pada TP nih untuk liburan ya. Karena biar dapat T+2 berarti itu hari Jumat atau Kamis sudah mesti jualan ya Mas Mino ya. Kan terakhir hari Rebo ya. Hari Rebo ya. Hari Rebo berarti hari Senin masih bisa. Senin masih bisa lah ya. Tapi Jumat biasanya udah ancang-ancang. Jumat biasanya udah mulai ancang-ancang teman-teman ya. Jadi jangan kelewatan juga, harus berhati-hati ya. Oke, itu dari brand. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Jika ada, kalau nggak ada kita yang nanya nih. Bingung juga nanya ke siapa ya. Silakan ya teman-teman, kalau ada yang bertanya boleh banget ya.
teman-teman juga boleh banget loh ya untuk ikut live kita, nggak cuma di klinik saham. Setiap hari kita juga standby jam 8 pagi ya teman-teman sebelum trading nih. Kalau mau dapet info-info menarik, mau konsul-konsul sebelum jam market, jam 8 standby aja di Instagram kita ya. Nanti ketemu Mas Vino, ketemu saya ya. Nah, kita bisa discuss bareng. Teman-teman mau nanya view saham boleh, kita akan langsung jawab di pagi ini juga ya. Jadi silakan standby jam 8 pagi ya teman-teman, sampai sekitar jam 8:30 kita akan live setiap harinya ya. Setiap hari tapi nggak satu minggu juga ya. Ya tutup soalnya ya. Di Senin sampai Jumat kita akan live pastinya. Oke, masih menunggu ada yang mengetik nih. Oke, mungkin karena tidak terasa sudah hampir berapa menit kita menemani teman-teman semua ya. Dan itu jadi punya pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi dari Klinik Saham episode kali ini. Thank you yang udah berpartisipasi, yang udah nyata-nyatanya, yang udah join ya. Semoga menjadi insight, dan ingat disclaimer on ya, segala keputusan yang tentunya itu ada di tangan teman-teman semua. Kita hanya menyampaikan, dan teman-teman yang berusaha tuh wajib ya disclaimer on pastinya. So thank you, kita ketemu lagi di Klinik Saham yang akan datang. Thank you semua.